Nah, sekarang coba kita bicara mengenai sebuah kehidupan kesehatan, Ble. Kehidupan yang mengenai pola makan, Ble. We are in my Orang berkata, berhentilah makan sebelum kita kenyang. Ya, itu pertama, Ble. Berhentilah makan sebelum kita kenyang. Karena kalau kita terlalu kenyang, itu akan menjadikan bla 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 dan lain sebagainya. Nah, itu pertama, Ble. Yang kedua, ada pola-pola kehidupan yang terbiasa dan sudah kadang enak kita lakukan, Ble. Apalagi di Bali. Makan lemak, makan jeroan, makan gorengan. Itu yang enak, Ble. Itu enak. Betul. Terus dan kalau makan tanpa kerupuk tidak asik, Ble. Betul. Nah, secara kemauan kita mau berubah, tetapi secara kebiasaan yang sudah kita lakukan bertahun-tahun itu kembali lagi ke laptop. Betul. Betul. Bagaimana, Ble? Cara pandangnya, Ble? Ya, sebenarnya kalau saya justru malah memahami hal tersebut gitu. Jadi kalau tadi ngomongin itu juga lebih kepada yang orang bilang kan 5% subconscious, 95% unconscious kan gitu kan. Seolah-olah kalau kita berbicara alam bawah sadar sama alam sadar. Nah, tapi poin saya sebenarnya saya selalu berkata tadi pemahaman adalah fondasi daripada sebuah kepatuhan. Nah, jadi pemahaman itu membutuhkan yang namanya edukasi. Nah, edukasi inilah yang sebenarnya apakah kita bersedia menerima atau tidak. Ada istilah yang mengatakan teacher won't appear when the student not ready. Pembelajaran tidak akan hadir kalau kita belum siap untuk mau belajar, belum siap untuk menjadi murid gitu. Nah, jadi maksud saya sebenarnya teman-teman tuh lebih kepada begini. Contoh paling gampang tadi, misalnya kita anggap kalau di Bali babi guling gitu ya. Jadi kalau saya maknai sebagai babi guling itu, saya tanya sama seseorang, babi guling coba definisikan 5, apa? Maka dia akan mendefinisikan babi guling itu gurih, babi guling itu renyah, babi guling itu enak, babi guling itu crispy, dan satu lagi babi guling itu mungkin memuaskan gitu. Nah, ketika kita tanya kepada mereka 5 definisi babi guling, maka dia mendefinisikan babi guling sebagai kenikmatan. Makanya kenapa pasti aksinya akan dimakan. Nah, kebalikannya, kalau ada orang yang misalnya kenapa dia nggak makan babi guling ya? Ternyata dia misalnya kaum muslimin dan muslimah, dia bilang, oh karena agama saya nggak membolehkan gitu ya. Di sisi lain ada orang lain yang kebetulan memang menurunkan berat badan, dia bilang, aduh kalau saya makan babi guling nanti misalnya dia bilang, wah ini banyak organ, jeroan dan sebagainya, nanti katanya kolesterol saya jadi naik gitu. Oh nanti kebetulan saya juga udah makan banyak lemak dan sebagainya, saya kayaknya nggak mau tambah lemak yang terlalu berlebihan. Selain itu juga saya merasa kok kayaknya kalorinya terlalu tinggi, sedangkan kalau saya olahraga 1 menit saya cuma bakar 5 kalori, tapi kalau sekalinya saya makan babi guling saya memasukkan ratusan bahkan ribuan kalori sekali satu piring gitu. Betul. Nah pada saat itu, waduh saya rugi dong ya, ibaratnya kayak saya harus makan. Nah pada saat itu dia mengasosiasikan babi guling sebagai kesengsaraan. Nah jadi poin daripada yang namanya nikmat dan sengsara, atau bahasa Inggrisnya itu yang disebut namanya pain and pleasure principle, itu sebenarnya yang selalu kita pegang dalam segala hal. Kenapa orang merokok? Karena mengasosiasikan rokok sebagai kenikmatan, makanya aksinya merokok. Kenapa orang tidak merokok? Dia bilang, aduh enggak deh, saya memberikan sampah kepada pembuluh darah saya, kayak mengirim sampah kepada pembuluh darah saya. Akhirnya dia mengasosiasikan rokok sebagai kesengsaraan, makanya dia nggak ngerokok. Nah poin saya sebenarnya apapun yang teman-teman punya dalam segala hal, termasuk babi guling, termasuk martabak manis, termasuk mie instan, termasuk olahraga. Kayak ada orang bilang, aduh saya nggak mau olahraga, kenapa? Nanti rambut saya lepek lagi kalau cewek gitu ya. Ntar kalau saya olahraga, baju saya basah, ntar badan saya jadi bau asem. Oh kalau saya olahraga, nanti yang ada saya harus keramas lagi gitu. Tapi ada orang yang bilang, ih kalau olahraga, saya memberikan suplai oksigen ke dalam diri saya, ke dalam pembuluh darah saya menjadi lebih optimal. Wah kalau saya olahraga, saya memberikan kesenangan kepada tulang saya karena otot saya merangsang kekuatan tulang saya karena otot saya jadi lebih kencang dan seterusnya, sehingga aksinya jadi dia mau olahraga. Nah poin dari cerita ini, saya makanya tidak punya hak untuk menghakimi apapun juga kepada orang lain untuk dia mau melakukan perilakunya seperti apa. Tapi pesan saya cuma satu dalam hal kesehatan,
pilihlah semua asosiasi. Kalau yang melemahkan, mudah-mudahan kalau seandainya kita tidak lakukan itu justru malah mendekatkan kita pada sehat. Kebalikannya, kalau kita mengasosiasikan sesuatu menjadi sebuah kenikmatan dan akhirnya kita melakukan hal itu, mudah-mudahan hal itu mendekatkan kita pada sehat. Wow. Paham kan? Paham, Ya, jadi lebih ke sana. Makanya kenapa saya bilang yang utama itu adalah sebuah pemahaman. Jadi dengan paham, akhirnya kita melakukan dengan senang hati. Nah, ketika kita melakukan dengan senang hati, artinya apa? Kita melakukan dengan pertemanan hati. Pertemanan hati mengarahkan kita pada kesehatan. Kita lakukan dengan susah hati, berarti kita artinya apa? Mengarahkan kita dengan perlawanan hati. Perlawanan hati artinya apa? Kesakitan yang menjadi konsekuensinya. Gitu. Wow. Ternyata pemahaman itu penting. Setelah pemahaman kita paham akan segala sesuatunya, baru kita akan menyadari yang namanya sebuah kehidupan sehat. Perjalanan sehat itu dengan pemahaman kita akan lebih tersadarkan, dan kalau sudah kita tersadarkan kita bisa mencintai dia. Betul. Kenapa? Terutama untuk orang Bali, kalau kita berbicara kecerdasan akan yang namanya keimanan itu tinggi. Makanya kenapa dia rajin sembahyang, kenapa dia rajin berbakti, kenapa dia rajin memberikan kebaikan kepada alamnya, kepada sesama, kepada Sang Pencipta, karena kecerdasan akan keimanannya begitu tinggi. Nah, tinggal disamain aja kecerdasan akan keimunannya juga tinggi. Pada saat itulah dia akan melakukan olahraga dengan senang hati. Dia bilang, saya makan, ya sekali-sekali saya makan babi, boleh, tapi sekali-sekali lagi saya makan yang lebih sehat lagi. Atau kalau saya mau makan, tetap makan babi, nggak masalah. Babi bukan berarti nggak sehat. Tapi pendekatan saya adalah low carbs, high fat diet. Jadi fatnya saya dapat dari babinya. Tapi berarti syaratnya saya nggak makan nasinya. Gitu. Kalau saya makan babinya di-grill aja. Saya nggak mau pakein minyak tambahan yang justru minyaknya refine atau olahan. Saya makannya babinya justru di-grill aja pakai bumbu-bumbu rempah-rempah yang baik. Nggak ada masalah. Jadi itu tadi yang saya katakan tadi, dengan kita punya sebuah pemahaman, kita bisa siasat apa saja. Bahkan menikmati martabak manis pun juga kita bilang, saya mau menikmati martabak manis sebagai apresiasi saya terhadap sebuah karya dalam hal makanan gitu ya. Enak, saya bisa nikmatin. Tapi saya tahu bahwa satu potong martabak manis itu 300 kalori, sedangkan 1 menit saya cuma bakar 5 kalori. Jadi sangat tidak ideal bagi saya untuk saya makan setengah loyang gitu, karena akhirnya saya akan ngutangnya terlalu banyak gitu. Nah, jadi ada sebuah pemahaman. Makanya kenapa kalau di dalam orang Hindu itu ada dikenal dengan yang namanya, kalau kita dalam mempelajari sesuatu itu, kita menjalankan ada yang namanya pelajari, dengarkan, dan hafalkan. Itu langkah 1. Langkah kedua, pahamilah. Kalau kita sudah sering mendengarkan dan sudah menghafalkan, kita mesti pahami. Dan yang ketiga, kalau sudah paham, jadikanlah itu sebagai kebenaran yang baru. Itu yang namanya savana, manana, niditya, asana. Nah, itu artinya 3 cara kita dalam belajar. Jadi dengarkan, hafalkan, lalu kita pahami, dan ketika pahami, akhirnya itu kita jadikan kebenaran yang baru. Dan ketika itu menjadi kebenaran yang baru, akhirnya kita bilang, ya nggak apa-apa, saya nggak makan juga nggak apa-apa gitu, nggak apa-apa. Kalau saya olahraga nggak capek, enggak, saya senang aja gitu. Karena itu udah menjadi kebenaran baru, dan kebenaran baru itu mudah-mudahan akan mengarahkan kita kepada kesehatan dan menjauhkan kita pada kesakitan. Wow. Ble, ini menarik nih, Ble. Orang dekat saya, Ble, obesitas. Obesitas artinya menurut saya kelebihan berat badan ya, Ble. Betul. Secara pemahaman dia sangat paham tentang kesehatan. Pemaham tentang pola makan sangat mengerti. Gizi dan pemahaman tentang isi dari makanan tersebut paham juga, Ble. Teori tentang olahraga, sangat tahu sekali. Mau melakukan semua, mau. Akan tetapi kembali ke laptop deh. Dilakukan 2 minggu, sebulan, 2 bulan, selesai. Yang salah apa, Ble? Yang salah pemahamannya menurut saya. Ya, jadi kembali lagi ketika kita bilang bahwa saya paham kalau mulut saya bersih itu menyenangkan. Saya paham kalau badan saya bersih itu menyenangkan.
Tapi terus nggak mandi, aduh nggak malas gitu. Kan berarti pertanyaannya berarti ada pemahamannya yang salah pasti. Kalau dia benar-benar paham bahwa bersih itu ada sebuah syarat yang harus dia penuhi, dan dia jadikan itu sebagai kebenaran baru bagi dia, maka kebenaran itulah yang dia pegang. Jadi kalau selama dia belum pegang kebenaran itu dan dia tidak lakukan, berarti dia masih dalam tahapan di mana masih mendengarkan dan menghafalkan saja. Dia sebenarnya belum masuk ke dalam tahapan memahami gitu loh. Nah makanya kenapa saya katakan tadi, saya tidak akan memaksakan seseorang, karena setiap orang itu punya perjalanan masing-masing, punya tantangan masing-masing juga, termasuk dalam tantangan akan sebuah pemahaman gitu. Makanya kenapa saya pelan-pelan aja, saya jalanin aja. Kayak saya bersyukur juga saya punya misalnya YouTube channel saya di Dunia Aderai, itu kan dedikasi saya ke edukasi aja. Jadi mungkin channel saya nggak ditonton sebanyak orang ketika misalnya orang lain mungkin bikin podcast tentang tema-tema yang mungkin kontroversial atau apa, yang nontonnya mungkin banyak kan. Betul. Bisa sampai jutaan. Saya mungkin yang nonton ya nggak banyak karena sifatnya edukasi. Dan yang kebanyakan yang nonton saya juga mungkin adalah memang orang yang sudah menjadi siap untuk menjadi murid yang baik, dalam arti untuk mau belajar, untuk mendapatkan pembelajaran tersebut gitu ya. Betul. Jadi kayak yang tadi saya katakan, teacher wanna appear when the student not ready. Jadi pembelajaran akan kesehatan itu sebenarnya ada di mana-mana. Ketika kita siap untuk belajar, ternyata pembelajaran itu ada di mana-mana dan kita bisa raih, kita bisa dapatkan. Tapi ketika kita nggak siap, ya pembelajaran yang udah ada di depan mata sekalipun nggak bernilai harganya bagi kita gitu. Nah jadi kalau saya katakan tadi, saya nggak akan kenapa-napa sama orang yang misalnya dia tidak peduli dengan kesehatannya, karena ada istilah yang mengatakan seperti ini, kalau rambut kita bisa rapi terus, kenapa saya harus ngajarin orang untuk menyisir? Kalau badan kita bisa wangi terus, kenapa saya harus ngajarin orang untuk mandi? Kalau seandainya kita misalnya bisa cerdas terus, kenapa saya harus ngajarin orang untuk belajar, kan gitu kan gitu. Jadi nggak ada kebutuhannya gitu, kayak gitu kan gitu. Jadi kalau seandainya badan kita ternyata bisa sehat terus, kenapa saya harus nyuruh orang untuk olahraga atau mengatur pola makan? Nggak ada gitu. Tapi ya tadi balik lagi kayak saya bilang, semua orang akan belajar nanti dari perjalanannya sendiri. Nah, ada satu keunikan yang mungkin teman-teman nanti bisa ambil. Orang yang bijaksana belajar dari kesalahan orang lain, mudah dan murah. Jadi sebelum dia sakit nanti karena dia gemuk dan dia belum serangan jantung nih dan dia belum stroke kan, dia belajar dari kesalahan orang lain di luar sana yang gemuk, ternyata dia stroke dan bisa serangan jantung. Ketika dia bijaksana terhadap dirinya dan orang lain, dia bilang, wah saya merubah perilaku saya sekarang, mumpung belum kena. Itu adalah orang yang bijaksana, belajar dari kesalahan orang lain, mudah dan murah. Orang yang pinter, dia kena stroke dulu. Habis kena stroke atau dia kena serangan jantung, baru dia mau punya pola hidup sehat. Sedikit lebih mahal, tapi tetap dia adalah orang yang pintar. Tapi yang hati-hati adalah di kategori yang terakhir, yaitu adalah katanya orang yang bodoh tidak pernah belajar dari kesalahannya sendiri. Tapi pertanyaan saya teman-teman sekalian, sahabat dunia, apakah ada orang yang bodoh di dunia ini? Jawabannya tidak ada. Tapi kalau ditanya, kenapa kita maknai dia sebagai seorang bodoh? Karena jawabannya sederhana. Seorang bodoh selalu bilang bahwa yang salah bukan saya, orang lain. Makanya orang lain yang harus merubah perilakunya. Jadi makanya jadi kalau seandainya dia gemuk, dia pasti akan nyalahin tukang bakso yang lewat di rumah dia. Dia akan salahin nenek moyangnya dia karena memberikan genetik, karena dia bilang dia gemuk gitu ya. Nanti dia salahin karena saya udah kawin, istri saya kasih makan, nanti kalau saya nggak makan nanti istri saya marah gitu ya. Jadi apapun alasan cerdas yang dia pakai gitu. Tapi hati-hati dengan ada istilah yang mengatakan menang dalam perdebatan, tapi kalah dalam kesehatan. Wow. Itu hati-hati itu aja gitu. Jadi menang dalam omongan, tapi kalah dalam kesehatan. Dan mungkin itu yang terjadi dengan kondisi hari ini di Indonesia ya. Yaitu adalah terutama di musim infeksi kali ini gitu ya. Semua orang merasa benar dirinya dengan mengatakan bahwa yang benar adalah ini. Narasi inilah yang terbaik. Menghakimi semua orang yang salah. Tapi uniknya dia yang sakit terus. Uniknya dia yang terjangkit terus.
Uniknya dia yang naik berat badannya terus, dan uniknya dia yang memberikan beban yang berat kepada pembuluh darah dan jantungnya dia terus gitu. Tapi dia yang benar gitu. Orang lain di luar sana yang salah. Dia yang benar gitu. dalam perdebatan. Iya, jadi menang dalam perdebatan silahkan, tapi kalah dalam kesehatan silahkan juga gitu. Jadi hati-hati, kembali lagi ingat pesan Krishna kepada Arjuna di medan Kurusetra. Salah satunya dikatakan, janganlah kamu terperangkap di dalam sebuah peran tapi lupa memahami substansi atau esensi daripada peran tersebut. Jadi jangan terperangkap di dalam sebuah metode. Harusnya sehat begini, nggak boleh begini, nggak boleh begitu. Harusnya begini, harusnya begitu. Tapi substansinya sehatnya nggak dapet. Jadi hati-hati aja di sana gitu. Jadi menang dalam perdebatan, terperangkap dalam sebuah peran, dalam sebuah metode. Ini cara yang paling tepat, yang paling benar. Tapi substansinya kalah dalam kesehatan, karena substansi sesungguhnya sehatnya dia nggak dapet gitu. Hidupnya dengan ketergantungan, hidupnya dengan mahal dan susah. Sedangkan orang lain di luar sana nggak mendengarkan dia, yang ada malah sehat, malah mandiri, malah nggak kenapa-napa gitu. Jadi teman-teman mesti hati-hati, itu aja. Sahabat, bicara sama Bliade, daging semua. Daging semua. Kalau ini nyambung nggak akan selesai, Bli. Karena kita seneng denger, Bli. Iya, makasih. Bli, tokoh dalam kehidupan Bli di bidang profesinya Bli siapa, Bli? Kan semua orang punya tokoh panutan. Ya, kalau saya rasa sebenarnya semua orang pasti punya kelebihan dan kekurangan kan gitu ya. Jadi kita belajar aja dari semua orang juga kan. Apa sih kelebihannya Bruce Lee gitu ceritanya. Kita ambil kelebihannya Bruce Lee, nggak usah ambil kekurangannya yang bisa kita jadikan sebagai motivasi. Apa kelebihannya Muhammad Ali, kita ambil kelebihannya. Apa kelebihannya Lord Krishna, semuanya kelebihan dia. Apa kelebihannya daripada Arjuna, apa kelebihannya daripada Bima, ya kita ambil yang kelebihannya aja. Ini gitu, ya. menarik ini. Jadi kalau saya rasa belajar sama semua orang dulu. ya kita belajar sama semua orang aja. Dan ambil kelebihannya. Ya, betul. Dan buang Ya buang kekurangannya. Kekurangannya. Ya. Apa yang kita fokuskan di sana tenaga kita tersalurkan. Jangan berfokus kepada keburukan atau kesusahan atau kelemahan orang, tapi kita berfokus kepada kekuatan, kelebihan, kebaikan orang gitu ya. wow. Jadi jangan berfokus kepada kehebatan sebuah kesakitan, tapi kenapa kita nggak berfokus kepada kehebatan, kekuatan tubuh kita sendiri sebagai makhluk yang sempurna. Sahabat, banyak hal yang bisa kita dapatkan dari Bli Adirai, dan banyak hal yang kita bisa pelajari, pahami, dan yang paling penting adalah jalani. Hidup bukan masalah apa yang kita senangi ternyata, karena sesuatu yang kita paksakan untuk terus kita jalani, kita harus senangi. Dan Bli Adi berpesan, tetaplah pada yang namanya mencintai. Karena apapun yang kita cintai, itu akan lebih kita rasakan. Itu Bli ya. Bli Adi, terima kasih banyak. Banyak sekali pembicaraan kita. Sahabat dunia, semoga bermanfaat. Salam sehat, berbahagialah. We are